Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kini tengah menyelimuti pedangdut Via Valen, di mana sang ayah tercinta Muhammad Arifin telah meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur lantaran sakit jantung. Lalu, seperti apa kesedihan Via Valen saat jenazah sang ayah yang tiba di rumah duka hingga istri Chefra Yolandi ini pun menangis terseduh-seduh? Seperti apa pula duka yang begitu mendalam yang begitu terasa saat jenazah dibawa ke peristirahatan terakhirnya? Namun, Via Valen pun hanya bisa mengantarkan sampai depan gerbang dan tidak ikut masuk ke dalam komplek pemakaman. Dan bagaimana pula situasi tahlilan semalam hingga kondisi Via Valen pasca ditinggal sang ayah untuk selama-lamanya. Di sisi lain, seperti apa juga Via Valen yang sebelumnya sering curhat pilu lewat sosial media atas apa yang ia rasakan seperti perlakuan dari keluarganya yang seringkali membuatnya emosi. Dan bagaimana pula kemeriahan malam puncak Silat Awards 2024 yang akan digelar pada hari ini, Senin 13 Mei 2024, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka datang dari keluarga pedangdut Via Valen, di mana ayah Via, Muhammad Arifin, meninggal dunia pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 kemarin usai menjalani perawatan di rumah sakit di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Di tengah kehamilan anak pertamanya yang kini sudah memasuki 7 bulan, Via pada akhirnya harus menerima kenyataan di mana ia pun harus menerima kabar duka yang begitu mendalam jika sang ayah tercinta harus pergi untuk selama-lamanya ke pangkuan Sang Ilahi. Dari unggahan yang beredar di media sosial, pihak keluarga yang berada di rumah duka menyambut kedatangan jenazah diiringi dengan isak tangis. Seperti Via Valen yang terlihat menangis sesegukan ketika melihat jenazah sang ayah setibanya di rumah duka. Ya, ayahanda Via Valen meninggal lantaran sakit jantung setelah sebelumnya sempat menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit. Duka yang begitu mendalam pun begitu terasa saat jenazah dibawa ke peristirahatan yang terakhir, hingga Via Valen pun hanya mengantarkan sampai depan gerbang dan tidak ikut masuk ke dalam kompleks pemakaman. Benarkah karena kondisi Via Valen yang kini tengah hamil, sehingga ia pun tidak boleh memasuki area pemakaman untuk mengikuti prosesi pemakaman sang ayah? Kan kemarin pas ke TPU katanya Mbak Via Valen mengantarkan ke TPU tapi tidak sampai dalam, itu gimana? Kenapa ya? Maksudnya nggak cuma sampai gerbang aja. Nggak boleh masuk. Kepergian ayahnya yang begitu mendadak
Tentu saja membuat Via dan keluarga pun terkejut. Apalagi semasa hidupnya, sang ayah pun tidak pernah mengeluh jika sedang mengalami sakit. Namun, menjelang kepergiannya, sakit yang dirasakan ayah Via sudah tidak mampu ditahannya, hingga ia pun akhirnya mau untuk dibawa ke rumah sakit. Lantas seperti apa momen haru dan duka semakin dirasakan oleh Via Valen serta keluarga saat melakukan tahlilan untuk mendoakan arwah sang ayah tercinta yang kini telah tiada. Papa itu paling takut diajak ke rumah sakit. Terus? Jadi anak-anaknya kalau ngajak check up apa takut, nggak mau. Terus ini udah parahnya baru mau. Sakit jantungnya tuh bengkak, terus ginjalnya itu berfungsinya itu kurang dari 15%. Terus ada lain-lain lagi yang tinggi. Ditinggal pergi oleh sang ayah yang menjadi cinta pertamanya. Via Valen yang dipersunting oleh Chefra Yolandi pada 15 Juli 2022 kini tengah mengandung buah cinta mereka. Lantas, bagaimanakah kondisi Via Valen pasca ditinggal sang ayah tutup usia? Benarkah Via Valen yang tengah hamil besar sempat mengurung diri? Oh gitu. Tapi Mbak Via shock ya sekarang ya? Banget ya? Gak nyangka. Dia lagi berduka. Gimana ya? Nggak bisa ditemuin gitu ya? Ya masih lemah. Terus kandungannya gimana Mbak? Aman? Itu belum cek doain. Oh berarti Mudah-mudahan belum ada check up lah? belum itu kan selama papa meninggal belum. Jalan 7 bulan. Jalan 7 bulan. Oh sekarang jalan 7 bulan ya? Terus kondisi Mbak Via sendiri saat ini seperti apa? Ya tadi masih lemah. Tapi untuk kandungannya? Untuk saat ini? Kandungannya masih belum cek juga. Aman ya, artinya sehat aja. Ya doain sehat. Tapi tadi nangis terus Mbak ya? Kondisinya nanti gimana? Mulai kemarin sampai sekarang? Intinya belum stabil untuk diwawancara. Oh mengurung diri tadi ya? Ya menang diri sih. Lantas, seperti apa Via Valen yang sering curhat pilu lewat media sosial atas apa yang ia rasakan seperti perlakuan dari keluarganya yang seringkali membuatnya emosi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Malam penganugerahan paling tersilat bersama artis-artis terfavorit. Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 live di RCTI. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Diketahui bahwa Via Valen sudah menikah dengan Chefra Yolandi, vokalis grup musik Papinka, pada 15 Juli 2022 lalu dan kini sedang hamil buah hati mereka.
Namun, di tengah kebahagiaannya itu, beberapa waktu lalu, Via Valen pun sempat kembali membuat heboh dunia maya lantaran postingannya yang bercerita tentang kehidupannya menjadi seorang tulang punggung keluarganya, hingga soal penyesalan mengenai dirinya yang dianggap telah berubah oleh keluarganya sejak dirinya menikah. Namanya manusia, itu pasti punya batas sabar. Mau sedekat apapun hubungannya, kalau kita udah bantu, tapi bantuan kita disalahgunakan terus, dan itu terjadi berulang-ulang, lama-lama ya capek juga. Lanjut Via. Terus aku berontak dengan menjauh, malah dibilang udah berubah karena berumah tangga. Demi Allah deh, kalau kelakuannya benar, mau sampai kisut akunya, selama di tabungan masih ada isinya, bakal bantuin kok. Ungkap Via Valen. Dalam curhatan lainnya, tepatnya pada akhir 2022 lalu, Via pun juga menyebut soal generasi sandwich dan juga soal tanggung jawabnya sebagai anak pertama yang bukan hanya membiayai orang tua, tetapi juga harus memberikan jatah bulanan kepada adik-adiknya. Atas curhatan kakaknya itu, adik Via, Melora Safitri pun sempat memberikan klarifikasinya terkait hal tersebut, sembari ia pun menangis. Saya itu nggak pernah minta jatah bulanan ya ke kakak saya nggak pernah minta guys. Kalau dikasih diterima, kalau enggak ya nggak masalah gitu. Dan selama ini peran saya sebagai adik di keluarga ini, saya juga membantu apapun yang ada di rumah, misalnya apa lagi butuh apa gitu, selama saya bisa, saya langsung nomor 1 untuk menyelesaikannya. Dan kalian ingat tragedi mobil Alphard yang terbakar, kalian tahu kan, sidang dari awal sampai akhir itu cuman saya sendiri yang ngurusin semuanya sampai selesai. Kakak saya apapun kalau minta bantuan itu, saya nomor 1 yang selalu. Aku minta tolong ke kalian, jangan ada yang nyudutin ke saya. Sebelumnya, kekisruhan dalam keluarga besar Via Valen pun juga sempat terjadi ketika sang adik dilaporkan ke polisi dengan dugaan penggelapan motor. Ya, pada April 2024 lalu, rumah pedangdut Via Valen yang berada di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba-tiba saja digeruduk belasan orang yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Arek Sidoarjo. Sontak saja, kejadian itu pun langsung membuat heboh dan penasaran warga sekitar, hingga pihak kepolisian pun datang. Digeruduknya rumah Via Valen oleh puluhan orang hingga beberapa ojol tersebut memang ada hubungannya dengan adik laki-laki pelantun sayang yang bernama Raffi itu, di mana Raffi diduga melakukan penggelapan motor yang digadaikan oleh seseorang kepadanya. Meski sempat heboh, namun kasus penggelapan motor yang dilakukan Raffi akhirnya berakhir damai di Polsek Tanggul Angin, Kabupaten Sidoarjo pada 25 April 2024 lalu. Kalau kemarin malam itu kurang lebih 50 orang, baik dari rekan-rekan Aliansi Arek Sidoarjo, dari teman-teman bonek Sidoarjo, juga dari beberapa ojek online, karena saudara Adit ini juga kebetulan jadi ojek online. Adik Via Valen itu termasuk orang yang kedua, ya.
Nah, yang pertama itu setelah digadekan dengan perjanjian 2 bulan, nanti kalau sudah punya uang akan diminta kembali. Ternyata sebelum jatuh tempo 2 bulan tersebut, yang bersangkutan sudah punya uang dan berkenan untuk mengambil kendaraannya. Nah, dari situlah timbul permasalahan. Ternyata orang yang digadekan dari yang pertama itu sudah digadekan lagi ke adiknya, mohon maaf Mbak Via Valen, adiknya gitu. Nah, setelah ditelusuri niat baik dari mereka berdua, ternyata kendaraan itu belum bisa dimunculkan oleh adiknya. Untuk komunikasi sudah kita lakukan, baik melalui WA, telepon dan lain sebagainya. Akan tetapi respon dari saudara Raffi ini kurang baik. Dan nomor HP klien tim kita ini diblokir. Dan sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Ada niat baik dari mereka untuk bertemu, untuk istilahnya mediasi, adanya berkekeluargaan. Kami berinisiatif harus diajak ke mediasi ke tempat kami, ke Polsek. Usai kasus sang adik berlalu, Via Valen pun juga sempat terlihat meluapkan emosinya di media sosial, di mana mendadak meragukan statusnya di keluarga. Bahkan, ia pun sampai berpikir apakah dirinya merupakan anak kandung dari orang tuanya atau bukan. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia merasa selalu disalahkan terhadap permasalahan yang dialami oleh keluarganya selama ini. Dari zaman tabunganku mulai gendut, aku jatahin tiap bulan semuanya. Tapi ya itu, dipakai senang-senang. Dunia malam, jadi gak mau mikir kerja, ngandelin kasih doang. Udah gitu, sama aku gak ada satu-satunya. Kurang aja semua. Tulis Via Valen. Dari masalah tersebut, Via pun sempat meragukan statusnya di keluarga tersebut. Lantaran perlakuan keluarga kepadanya membuat ia pun berpikir bukanlah anak kandung. Sampai aku ini mikir, di rumah itu statusku beneran anak kandung apa bukan? Kok dari dulu hobi banget bikin menderita dan sampai aku setua ini masih belum sadar juga. Tandasnya. Lantas, seperti apakah kemeriahan Malam Puncak Silat Awards 2024 yang akan digelar pada hari ini, Senin 13 Mei 2024, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silat Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Dah. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Kemeriahan Malam Puncak penghargaan paling fenomenal dan sensasional Silat Awards 2024 akan digelar pada hari ini, Senin 13 Mei 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yang tentunya hanya di RCTI. 9 piala penghargaan tersilat pun nantinya akan diberikan kepada artis pilihan masyarakat yang pastinya paling sensasional.
Tentunya, para selebritis tanah air pun akan membanjiri pada momen penganugerahan bagi artis dan selebritis Indonesia yang ditayangkan oleh Infotainment Silet yang tayang di stasiun televisi RCTI ini. Apalagi dengan kedatangan para nominator dari berbagai nominasi, seperti nominasi kehidupan tersilet, asmara tersilet, momen tersilet, hingga nominasi-nominasi lainnya. Selain itu, pasangan fenomenal diva dangdut milenial Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun akan kembali menghebohkan para fansnya hingga penampilan menarik dan spesial dari Krisdiana Baharudin yang nantinya akan berduet dengan Angela Gilsya. Untuk itu, jangan sampai melewatkan momen-momen paling tersilet ini di Silet Awards 2024 yang tayang pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa sekalian, Malam Puncak Silet Award 2024 pastinya akan ada tampilan yang bakalan spektakuler. Hai, aku Anwar. Buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa ya saksikan Silet Award 2024 hari ini jam 16.30 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan juga Malam Puncak Silet Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Silet Award 2024 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Award tanggal 13 jam 4:30 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Award 2024, pastinya seru, heboh, dan juga sangat spektakuler. Jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak Silet Award 2024 di RCTI. Oke, jangan lupa nonton. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.